Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai suku banyak. Suku banyak atau polinomial yaitu adalah suatu fungsi f(x) dalam x berderajat n, seperti itu. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi f(x) sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3 dan seterusnya hingga an x pangkat n. Nah, di sini suatu fungsi itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada konstanta yang mana dia tidak dipengaruhi oleh variabel apapun, maka di sini x-nya kan pangkat 0 ya, gitu. Jadi a0 itu dia tidak dipengaruhi oleh variabel. Jadi ketika nanti x-nya diganti nilainya berapapun, dia akan tetap nilainya sama, yaitu a0. Kemudian di sini ada variabel x. Nah, kemudian di sini terdapat koefisien. Jadi koefisien untuk variabel x yaitu a1. Kemudian derajatnya adalah 1. Seperti itu ya. Karena x pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis, sehingga untuk derajatnya atau eksponennya itu adalah 1. Seperti itu. Oke, untuk nilai suku banyak, yang mana nilai suku banyak f(x) berderajat n pada saat x sama dengan k adalah fk, seperti itu ya. Kemudian persamaan suku banyak. Suku banyak f(x) dan gx dikatakan sama ketika derajat dan koefisien variabel-variabel yang berpangkat sama besarnya adalah sama. Jadi seperti ini ya, f(x) sama dengan gx, seperti itu. Jadi misalnya terdapat suatu perbandingan, misalnya f(x)-nya itu x pangkat 3 sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, itu sama dengan misalnya ax pangkat 3 plus bx kuadrat dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dibuat persamaan suku banyaknya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada contoh soal pada video selanjutnya. Selanjutnya adalah teorema sisa. Jika suatu suku banyak f(x) berderajat n dibagi oleh x minus a, maka sisa pembagiannya adalah fa. Nah, untuk secara umum f(x) adalah hx itu adalah hasil bagi, kemudian dikalikan x minus a, karena tadi kan dibagi x minus a, ditambahkan fa, yang mana ini adalah sisa pembaginya. Kemudian, jika suatu suku banyak f(x) berderajat n dibagi oleh ax minus b, maka sisa pembagiannya adalah fb per a. Atau bisa ditulis dengan f(x) adalah hx dikali ax minus b ditambah fb per a. Jika suatu suku banyak f(x) berderajat n dibagi oleh x minus a dikali x minus b, maka sisa pembagiannya adalah fa minus fbx dibagi a minus b ditambah a dikali fb minus b dikali fa per a minus b. Atau bisa ditulis dengan fx adalah hx dikali x minus a dikali x minus b plus mx plus n. Jadi ini bentuk secara umum ya. Next, untuk teorema faktor. Untuk suku banyak f(x), x minus a adalah faktor suku banyak f(x) jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Ingat, jika dia adalah faktor dari suatu suku banyak, maka ketika dimasukkan nilainya, jadi misalnya x minus a, maka
AX-nya sama dengan A, hal ini harus menghasilkan nilai fx yang disubstitusikan X sama dengan A adalah 0. Maka FA sama dengan 0. Seperti itu. Jika masih bingung, tidak apa, karena nanti contoh-contoh soalnya akan ada di video selanjutnya. Oke? Next. Nah, di sini ada teorema akar-akar suku banyak. Ketika nilai fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka untuk x1 plus x2 atau akar-akarnya adalah minus b per a, ya, minus b per a. Kemudian untuk perkalian akar-akarnya atau x1 dikali x2 sama dengan C per A. Ini untuk suatu fungsi yang memiliki derajat 2, ya, karena ini yang paling tertinggi derajatnya adalah X kuadrat gitu. Next, ketika fx-nya itu sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d dengan penjumlahan akar-akarnya. Jadi ketika x pangkat 3 maka terdapat 3 akar, ya. Maka x1 plus x2 plus x3 adalah minus b per a. Jadi sama seperti memiliki 2 akar. Kemudian untuk penjumlahan akar pada setiap masing-masing 2, ya. Jadi kalau 3 berarti kan dia memiliki 3 pasangan, yaitu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 dikali x3 sama dengan C per A. Seperti itu. Nah, ketika semua akar-akarnya itu dikalikan, maka minus D per A. Oke, next. Untuk fx sama dengan ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx kuadrat plus dx plus e, maka untuk x1 plus x2 plus x3 plus x4 adalah minus b per a. Nah, kemudian untuk penjumlahan dari perkalian masing-masing akarnya, yaitu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x1 dikali x4 ditambah x2 dikali x3 ditambah x2 dikali x4 plus x3 dikali x4 adalah C per A. Kemudian ini untuk kombinasi dari 3 akar yang dikalikan, penjumlahannya yaitu x1 dikali x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x2 dikali x4 ditambah x1 dikali x3 dikali x4 ditambah x2 dikali x3 dikali x4 sama dengan minus D per A. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perkalian semua akarnya yaitu E per A. Nah, jadi di sini terdapat beberapa persamaan-persamaan yang mungkin terkadang terdapat beberapa soal yang membutuhkannya. Jadi ini untuk cara cepatnya seperti itu, ya. Untuk nanti latihan soalnya pada video selanjutnya. Oke, terima kasih Sobat Lebih Cerdas. Semoga apa yang tadi sudah Kak Amalia sampaikan insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.